Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman, Gereja Kristen Jawa Marguyudan, Surakarta. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang di surga, pagi ini kami menghadap kepadamu, mengucap syukur atas semua berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami semalam, dalam tidur kami yang sungguh indah. Pagi ini ya Tuhan, sebelum kami akan memulai aktivitas kehidupan kami, perkenankanlah kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami semua, agar dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Mu dan dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, saya ambilkan dari Amsal 4 ayat 23. Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, hidup kita ini seringkali dipenuhi oleh pilihan-pilihan yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Namun, ada kalanya kita merasa lebih mudah untuk melakukan pembiaran-pembiaran, membiarkan segala sesuatunya berjalan begitu saja. Contoh, kalau di dalam keluarga, kita membiarkan pasangan kita untuk berbuat salah, suami atau istri, karena kita takut nanti tidak diberikan pelayanan, tidak dimasakkan, tidak diberi gaji. Nah, juga kepada anak-anak kita. Anak kita berbuat salah, kita takut menegurnya, membiarkannya. Karena takut nanti tidak sekolah, tidak mau makan, akhirnya sakit. Nah, ujung-ujungnya kita yang repot. Demikian juga dengan hal yang terjadi dalam kehidupan kita berjemaat, Bapak Ibu. Misalnya di gereja, kita membiarkan saja ketika melihat langsung pendeta, majelis, atau warga jemaat yang berbuat salah, hanya untuk menjaga keharmonisan kehidupan bergereja. Kita biarkan saja. Nah, lagi contohnya di lingkungan pekerjaan dan di masyarakat. Tanpa kita sadari, kita membiarkan dosa atau masalah kecil menumpuk tanpa menghadapinya, berpikir bahwa itu tidak akan berpengaruh besar. Tetapi tahukah kita, pembiaran itu justru bisa merusak kehidupan kita secara perlahan. Dalam Amsal 4 ayat 23, Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, menjaga hati dengan penuh kewaspadaan adalah kewajiban kita. Tugas kita agar si dosa dan kehancuran tidak berkembang dalam kehidupan kita. Apa yang kita biarkan tumbuh dalam hati kita, baik itu memanjakan, tidak mau mengambil risiko, tidak peduli, amarah, benci, atau keraguan, dapat membusuk dan merusak kehidupan kita. Ketika kita membiarkan hal-hal negatif berkembang terus, itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7, Tuhan mengingatkan Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini khususnya kalimat tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ayat ini mengingatkan kita agar kita tetap waspada dalam segala perkara, karena iblis sudah siap di depan pintu untuk selalu menggoda dan menyesatkan kita. Bapak Ibu, marilah kita membenahi hidup kita dan jangan membiarkan kesalahan dan dosa sekecil apapun merusak dalam diri kita, keluarga kita, gereja kita, tempat pekerjaan kita, dan masyarakat kita. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kesucian, kebenaran, dan kasih. Jangan biarkan kebiasaan melakukan pembiaran itu merusak hidup kita. Mari kita belajar untuk lebih peka terhadap dosa, kesalahan atau masalah yang ada, dan segera memperbaikinya dengan pertolongan Tuhan. Tetapi kita juga harus waspada dan hati-hati di dalam memperbaiki kesalahan dan menegur orang lain, agar semua kebaikan yang kita lakukan itu berbuah manis, membawa kebaikan diri kita, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Kita harus melakukannya dengan penuh hikmat, sopan, lemah lembut, menghargai kemanusiaan, dan bukan sebaliknya. Kesimpulan, masalah teratasi tanpa menimbulkan masalah yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan agar tidak melakukan pembiaran-pembiaran dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Curahkanlah ya Tuhan hikmat-Mu kepada kami, agar ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.